Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 12 September 2022. Bacaan untuk bahan permenungan dikutip dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 17-26, di mana Paulus menasihati orang-orang dalam tata cara makan perjamuan Tuhan. Kebiasaan yang buruk, mereka bawa makanan dan dimakan sendiri, sangat tidak terpuji karena ada yang sampai mabuk, ada yang kelaparan. Paulus mengingatkan bahwa dalam perjamuan Yesus memecah roti dan menegaskan, inilah tubuhku diserahkan sebagai tebusan. Demikian pula cawan, semua orang minum dari cawan itu. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 7 ayat 1-10 berbicara mengenai perwira yang mempunyai hamba yang sakit keras dan hampir mati, yang meminta kepada Tuhan Yesus agar datang menyembuhkannya. Tetapi ketika Yesus ingin datang ke sana, ia mengungkapkan iman yang besar. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang pertama kita diajak bagaimana cara kita makan dalam perjamuan Tuhan. Bukan seperti pesta yang saling menonjolkan makanannya yang dibawa, tapi menyadari dengan makan itu kita menjadi satu saudara, satu komunio. Dalam komuni kita menerima tubuh Kristus yang satu dan sama, maka orang diminta untuk menjadi saudara bagi semua orang, yang berarti merasakan seorang akan yang lain sama. Bukan saling menonjolkan diri dengan makan yang dibawa dengan selesat, tapi kita seperti jemaat yang perdana, saling membantu, saling mengerti, karena kita adalah satu komunion. Maka ketika kita makan perjamuan Tuhan Yesus, kita dipersatukan dan kita tidak dipecah-pecah. Oleh karena itu kita juga bertanya, dalam perjamuan Ekaristi, makan tubuh dan darah Kristus seharusnya menjadikan kita sebagai satu saudara, satu komunio. Dengan siapapun juga, termasuk yang berkekurangan. Maka ketika kita
Masukkan kolekte berarti kita ikut memberikan sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Karena kolekte kita sebagian disisihkan untuk orang-orang kecil, dikirim ke keuskupan untuk membantu mereka paroki-paroki yang kekurangan. Pada bagian kedua dari bacaan Injil, kita diajak untuk memiliki iman seperti perwira itu. Perwira sangat bagus, sangat beriman ketika ia menanggapi perkataan Yesus yang akan datang ke sana. Perwira itu jauh-jauh menyuruh Yesus karena ia merasa tidak layak menerima Yesus dan meminta hanya mengatakan sesuatu, maka hambanya akan sembuh. Yang ia ibaratkan bahwa ia adalah seorang bawahan, namun di bawahnya ada prajurit. Kalau ia mengatakan pergi atau datang, maka prajurit itu akan pergi atau yang lain akan datang. Atau jika hamba dikatakan kerjakanlah ini, hamba mengerjakannya. Apalagi Yesus yang Maha Kuasa pasti akan bisa mengusir penyakit dari hambanya yang sakit. Tidak perlu Yesus datang ke rumahnya, hanya dengan mengatakan sesuatu. Iman yang luar biasa ditampakkan oleh perwira yang tanda kutip adalah bukan orang Israel. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali kita menurut tanda-tanda untuk beriman, tetapi kita diajak belajar pada hari ini agar iman kita bukan berdasarkan tanda-tanda, tapi hubungan yang erat dengan Yesus sendiri. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pertanyaan perenungan kita yang kedua, bagaimana hidup iman kita? Secara lahir memang kita mengakui Yesus adalah Mesias terjanji. Dengan serangkaian kata-kata pujian, kata-kata jawaban kita tahu siapa Yesus. Benarkah iman itu kita hidupi, kita hayati? Benarkah iman kita berkembang? Ataukah iman kita hanya berhenti pada logika belaka? Belajar dari perwira, kita mencoba untuk menghidupi, menghayati, mewujud nyatakan iman itu di dalam kehidupan yang konkret sehari-hari, agar akhirnya kita berani mengatakan seperti perwira itu, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sering kita ucapkan di dalam Ekaristi, khususnya saat roti dan anggur ditunjukkan kepada kita
sebelum penerimaan komuni. Inilah Yesus Kristus. Inilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang untuk menyambutnya. Kita diminta untuk beriman seperti sang perwira itu. Mari kita sungguh renungkan kata-kata itu, sehingga ketika menerima komuni, kita semakin beriman. Kita semakin menjadi orang-orang yang sungguh memiliki iman yang kuat. Semoga kita dengan makan perjamuan, kita menyadari bersaudara dengan semua orang, dan semoga iman kita semakin diperkembangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas iman yang Kau tanamkan dalam hati kami. Namun tak jarang iman kami berhenti pada pikiran saja. Dikuatkan oleh sabdamu, khususnya oleh teladan perwira. Semoga kami semakin Kau mampukan untuk beriman dengan tepat. Iman yang sungguh-sungguh. Iman karena kami mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus Putra-Mu. Biarkanlah iman kami semakin dikembangkan. Bantulah kami untuk mewujud nyatakan iman itu di tengah kehidupan yang nyata. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, yang punya masalah berat, yang kesulitan ekonomi. Semoga mereka Engkau rangkul, Engkau berkati, sehingga yang sakit akhirnya boleh sembuh. Yang punya beban berat, Kau ringankan. Yang mempunyai kesulitan ekonomi, Engkau bantu, usahanya Kau suburkan. Kau bantu dengan orang-orang yang peduli kepada samanya seperti jemaat perdana. Semoga dengan demikian mereka semakin memiliki iman yang tangguh. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Kau jamah, Engkau sembuhkan agar boleh beraktivitas seperti sedia kala. Semoga karena campur tangan-Mu, ia boleh mengalami sukacita karena beriman kepada-Mu. Dan semoga Engkau memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, vaksin, booster, dan jaga kesehatan. Semoga dengan demikian kita tetap sehat dan boleh tetap beriman dengan baik. Saya mengundang semua saja untuk ke Ekaristi agar benar-benar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, menerima tubuh Kristus, bersaudara dengan semua orang. Di bulan kitab suci ini, saya menganjurkan untuk sering membaca kitab suci agar sabda Tuhan semakin meresap dalam hidup kita. Dan
saya juga mengingatkan agar kita semakin mampu untuk sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang beriman, tapi juga warga masyarakat yang baik. Semoga akhirnya niat baik kita sungguh berkenan kepada Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.